Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita hari ini berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Tuhan sudah menolong memberkati kita melewati bulan Juli dengan penuh. Dan Tuhan menuntun kita memasuki di hari baru, bulan yang baru, di bulan Agustus ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bawa syukur kita di hadapan Tuhan dalam doa kita sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan buat kami. Melewati 31 hari di bulan Juli. Terima kasih dan Tuhan membawa kami memasuki hari yang baru di bulan yang baru ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih untuk belas kasihan Tuhan. Kami berterima kasih ya Allah. Kami memohon pertolongan Tuhan juga untuk kami hari ini, agar firman-Mu Kau berikan buat kami. Berikanlah kepada kami pengertian akan hikmat, pengertian akan firman-Mu, dan hikmat yang daripadamu menolong kami untuk hidup melakukan firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami mau merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat seseorang datang kepada kita atau saat anak dalam keinginannya memerlukan sesuatu, seringkali saat kita melihat anak yang merengek, kita memberikan janji-janji yang menenangkan, janji atau ungkapan yang menggembirakan, paling tidak sementara gitu ya, daripada nangis terus ya, diberikanlah janji. Ini kita hari ini mau belajar tentang janji. Lebih baik kita bersikap berkata dengan benar daripada janji yang tidak ditepati. Amsal pasal 25 ayatnya yang ke-14. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan tidak pernah diberikannya. Bapak Ibu Saudara, teks ini mau mengingatkan kepada kita berbicara untuk tentang janji. Bagaimana sebaiknya orang percaya bersikap terhadap janji? Apakah kita bagian dari orang yang melakukan ini? Sebenarnya dalam kehidupan orang-orang percaya, kita diingatkan bagaimana lebih baik kita berbuat daripada kita berbicara dulu lebih banyak. Bagian ini mau mengingatkan kita bagaimana supaya kita hidup jangan dengan janji-janji. Tidak perlu berjanji itu. Atau janji itu harus melihat situasi dan keadaannya. Karena seperti awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah. Menyombongkan diri dengan hadiah itu seperti dengan mengucapkan janji-janji akan memberi. Menyombongkan diri ini menunjukkan bahwa hadiah yang akan diberikan, yang dijanjikan itu adalah hadiah yang besar. Diibaratkan seperti awan dan angin. Kalau langit sudah kelabu, sudah hitam ya, kelihatan gitu. Nggak ada kan awan yang tidak terlihat ya, awan putih aja. Tapi seperti awan dan angin. Seperti awan yang sudah gelap banget, yang kelihatannya kalau awannya itu gelap banget, itu hujannya pasti deras. Pasti airnya banyak gitu ya. Ini pasti nggak mungkin hanya gerimis saja. Tapi ternyata janji dari orang-orang yang sombong, janji yang janji yang disampaikan, yang isinya besar, yang isinya banyak itu disamakan dengan awan dan angin tanpa hujan.
awan dan angin tanpa hujan. Biasanya hujan itu didahului oleh adanya awan, apalagi kalau hujan angin itu ya, awannya tebal banget dan anginnya kenceng, itu sudah memberikan isyarat, itu sebenarnya sudah memberikan tanda. Kalau anginnya kenceng, awannya tebal, pasti hujannya sangat lebat. Tetapi apa yang Tuhan katakan, kalau orang menyombongkan diri dengan hadiahnya, dia membesarkan diri dengan janji-janji akan memberikan sesuatu, tapi ternyata tidak diberikannya. Hadiah yang dijanjikan itu tidak pernah diberikannya. Itu sama seperti awan dan angin yang tidak ada hujan. Jangankan hujan, gerimis saja tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan sebagai orang-orang percaya untuk tidak banyak bicara. Tidak perlu berjanji untuk memberi sesuatu, entah itu kecil atau besar. Diam-diam saja, tapi tiba-tiba hujan gitu loh ya. Nggak ada angin, nggak ada awan, nggak ada angin, tiba-tiba hujan. Nah itu, kita diingatkan sebagai orang percaya ini untuk tidak seperti awan dan angin, tapi yang tidak mengandung hujan, tanpa hujan. Bapak Ibu Saudara, kembali kita diingatkan sebagai orang tua, jangan kita PHP, pemberi harapan palsu kepada anak-anak. Saat anak-anak masih kecil janji, nanti oh iya kalau nanti Natal sama papa mama berikan hadiah ya. Nanti hadiahnya disebutkan mobil-mobilan, mainan yang banyak, baju yang besar, baju yang bagus, sepatu yang bagus, disebutkan semuanya. Tapi sampai Natal selesai nggak ada apa-apanya. Orang tua diingatkan untuk tidak memberi harapan palsu. Katakan kepada anak apa adanya. Kalau kamu membutuhkan sesuatu, saat ini papa mama belum memiliki uang, belum memiliki berkat untuk membeli itu, ayo kita berdoa bersama-sama. Jangan memberi harapan palsu dengan berkata, tenang, papa mama ada uang kok, tapi tunggu waktunya ya. Nanti kalau sudah ini, papa akan berikan 1, 2, 3, 4, mau 7, mau 10, mau 20. Gampang itu. Bapak Ibu Saudara, anak itu akan mengingat apa yang orang tua pernah janjikan. Janji itu seperti awan dan angin yang memberikan harapan. Tapi jika tidak ada hujannya, itu akan menjadi sebuah pegangan untuk anak bahwa papa mamanya tidak berintegritas. Papa mamanya tidak bisa dipercaya. Alangkah baiknya jika kita mengajarkan untuk beriman. Saat ini papa mama belum ada berkat. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan berkata, mintalah. Tuhan berkata, ketoklah. Tuhan berkata, carilah. Ayo sekarang kita lakukan firman Tuhan itu bersama-sama. Kalau berkat Tuhan datang, kita akan memberi. Kita akan membeli apa yang kamu butuhkan itu. Mulai sekarang, ayo kita berdoa bersama. Ajaranlah yang harus diberikan. Teks firman Tuhan ini mengingatkan juga suami-suami. Jika istrimu minta sesuatu, jika istrimu membutuhkan sesuatu, jika istrimu memiliki keinginan-keinginan, jangan berjanji. Jangan berikan harapan, tapi latihlah supaya istrimu juga hidup beriman. Jangan pusing dengan permintaan istrimu, tapi di situ ajarkanlah supaya istrimu juga belajar berharap kepada Allah. Janji yang tidak diberikan sama seperti awan dan angin tanpa hujan. Demikian juga istri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sobat muda, waktu masih pacaran, mungkin sekarang ada yang sedang menjalin relasi sedang pacaran ya, menyiapkan diri, membangun kehidupan berumah tangga. Sekarang sedang membangun rumah, menata rumah itu untuk menyiapkan memasuki rumah tangganya. Apa yang saudara-saudara ucapkan kepada calon pasangan yang saat ini menjadi kekasih saudara? Apakah ungkapan-ungkapan janji, pemberian itu saudara-saudara sudah ungkapkan?
sehingga pasanganmu akan lebih senang, akan menjadi lebih bahagia. Tapi nanti realitanya dalam kehidupan sesudah menjalani pernikahan tidak seperti yang dijanjikan. Sama seperti awan dan angin tanpa hujan. Seperti itulah orang sombong yang menjanjikan pemberian-pemberian. Hal ini juga mengingatkan kepada kita, lebih baik sedikit tindakan daripada janji besar yang tidak ada buktinya. Lebih baik tidak ada awan dan tidak ada angin, tapi datang gerimis. Itu masih sempat membasahi jalan, menyiram debu-debu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan untuk tidak gampang berjanji, tidak mudah berjanji, dan jangan sombong. Rendah hatilah, kalau tidak ada katakanlah tidak ada, tidak perlu disombongkan. Hal ini kita juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus hidup beriman, hidup mempercayai adanya Tuhan yang sanggup menolong dan memberkati kita. Firman ini mengingatkan kepada kita untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah berfirman, mari kita dengarkan saja apa kata Tuhan. Saat kita tidak memiliki apa-apa, saat kita tidak memiliki kekuatan, saat kita tidak memiliki kemampuan, Tuhan memiliki segalanya. Mari kita datang kepadanya. Berhenti untuk mengucapkan janji-janji palsu, untuk memberikan kalimat-kalimat pengharapan. Mari kita bawa keluarga kita untuk hidup berharap kepada pertolongan Tuhan, bukan berharap kepada janji kita atau apa yang akan kita bisa lakukan. Biarlah seisi rumah kita menjadi pribadi-pribadi yang berharap kepada Allah, yang sekalipun di musim kemarau Tuhan bisa memberikan air mengalir. Tidak hanya melewati sungai, tidak hanya melewati air hujan, tapi dari bukit batu pun Dia sanggup memberikan air. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki bulan Agustus dengan hidup yang berpengharapan kepada Allah. Tidak hidup berpengharapan kepada janji-janji manusia. Mari kita jalani hidup kita dengan mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan kita juga belajar seperti yang Tuhan katakan. Lakukanlah apa yang sudah kita katakan. Jangan pura-pura lupa. Orang yang sudah pernah mendengar ucapan janji Bapak, Ibu, Saudara itu masih menyimpannya dalam hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama bersikap benar terhadap janji. Jika sudah berjanji, lakukanlah. Jika tidak mampu melakukan, janganlah berjanji. Mari kita datang dan terus berharap kepada manusia, karena ucapan manusia bisa mengecewakan, tetapi firman Allah memberikan pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus menolong kami, Tuhan Yesus memimpin langkah kami. Kami akan percaya dan berharap kepada janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami tidak menggantungkan diri kami kepada janji-janji manusia. Tuhan, tolonglah kami untuk tetap mempercayai bahwa janji Tuhan pasti ditepati. Tuhan juga tolong kami untuk tidak menjadi manusia yang gampang berjanji, tapi mampukan kami untuk melakukan apa yang kami katakan. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.